Alhamdulillahilladzi ahkama bi kitabihi usul syari'atil qurra wa fassala bi khitabihi furu' syari'atis samhatil bayda wa karramana bi talabil ilmi alladzi huwa afdalul amal wa 'allamana tafsila ahkamihi allati hiya munawwis sa'adati wa ghayatul amal ووفقنا إلى اتباع منهج خير النبي وإمام المرسلين فصلاة وسلاما دائمين متلازمين على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث إلى سائر الأمم بأشرف الملل وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم المآل. Amma ba'd, faya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Tiada henti dan tiada bosan kita selaku umat Islam, di antara kewajiban kita adalah memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang telah memberikan kita sebegitu luar biasa daripada karunia, baik nikmat berupa zahir, berbentuk kesehatan jasmani kita, ataupun kenikmatan berupa batin, yaitu berupa kesehatan rohani, kemantapan iman, dan juga Islam, sehingga alhamdulillah kita pada hari yang penuh dengan keberkahan ini masih bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat dengan keadaan tenang dan kondisi yang aman. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan terbaik di muka bumi ini, yang telah mengangkat manusia menjadi ke tingkat yang lebih tinggi dengan berbekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau juga lah yang telah mengemban amanat Allah sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan cara yang luar biasa. Karena diri kita sebagai manusia itu tersusun dari jenis campuran unik yang isinya mencakup dua aspek, yaitu material atau berupa jasad, kemudian spiritual atau berupa rohani dan batin, yang terdiri dari kekuatan akal, kekuatan naluri, serta kecenderungan nafsu, emosi, dan juga kasih sayang. Sejatinya manusia itu senantiasa hidup dalam perkelahian antara akal dengan hawa nafsunya. Akal dan naluri sudah jelas, tentu akan menuntun kepada pemiliknya, kepada manusia tersebut, kepada segala hal kebaikan dan sesuatu yang menciptakan kemaslahatan. Adapun hawa nafsu yang juga sudah tentu akan selalu mendorong kepada pemiliknya atau kepada manusia tersebut kepada segala hal keburukan dan kemudaratan. Maka seandainya saja manusia meninggalkan serta tidak memperdulikan nalurinya, maka dampak yang akan timbul adalah terjadinya perselisihan, peperangan, kezaliman yang merajalela,
hilangnya empati dan kasih sayang di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan hal ini sudah tentu bertentangan dan tidak sesuai dari hakikat diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahum yaqsimuna rahmat rabbi nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriyyah wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhan? Kamilah yang membagi penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atau sebagian yang lain itu beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpul. Maka berdasarkan kutipan daripada tafsir Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Allah telah membeda-bedakan di antara makhluknya dalam membagikan pemberiannya kepada mereka, baik dari berupa harta, baik dari berupa rezeki, akal, dan juga pemahaman, serta pemberian-pemberian lainnya yang menjadi kekuatan lahir dan batin bagi mereka. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membeda-bedakan agar satu dengan yang lainnya saling bantu, saling bergotong royong. Maka terdapat di sebuah kaidah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Khaldun, atau yang lebih sering kita dengar dengan Muqaddimatu Ibnu Khaldun, dikatakan bahwa al-insanu madaniyun bit-tabr, bahwa sejatinya manusia itu adalah makhluk yang bermasyarakat, makhluk yang menolak kesendirian serta merasakan kebahagiaan bila berkumpul dan hidup dengan manusia lain. Maka kehidupan ini mengajak kita untuk saling menerima dan memberi, saling bermuamalah, serta saling tolong-menolong satu sama lain, yang juga merupakan budaya kita sebagai bangsa Indonesia dengan sebutan gotong royong. Jika kita mengulas daripada singkat sejarah dakwah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW dengan merujuk kepada kitab Tarikh Syariat Islami, dijelaskan bahwa periode dakwah baginda Rasulullah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ketika beliau berdakwah di kota Mekah, di antara titik fokusnya adalah yang pertama memurnikan akidah agar senantiasa menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan titik fokus dakwah baginda Rasulullah yang kedua adalah bagaimana bisa menanamkan akhlak mulia di dalam diri para masyarakat, sehingga terhindarnya dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Barulah ketika beliau melanjutkan dakwah di Madinah untuk menyempurnakan dan menjelaskan daripada segala hukum-hukum syariat, maka dari sini kita mengetahui betapa pentingnya akhlak yang baik, sehingga ditempatkan menjadi urutan kedua setelah akidah dan keimanan. Karena dengan itu manusia bukan hanya akan memiliki hubungan baik kepada Sang Pencipta, tetapi juga kepada ciptaan-ciptaannya. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Sungguh aku diutus menjadi rasul untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Begitupun di dalam riwayat yang lain, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Ibnu Umar, "Khairun nasi ahsanuhum khuluqan." Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam adalah agama yang menebar cinta dan kasih sayang, dan juga sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta,
sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidaklah mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Islam mengajarkan kepada kita keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara hubungan kita kepada Sang Khaliq atau hablum minallah, begitupun juga bagaimana hubungan baik kita kepada seluruh daripada ciptaan-ciptaannya, terkhusus adalah manusia atau disebut sebagai hablum minannas. Maka baiknya ibadah seseorang itu tercermin bagaimana akhlaknya. Dan di antara buah dari ibadah yang baik kepada Allah adalah terhindar daripada sifat-sifat yang tercela dan juga kemungkaran. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Maka sehingga tersisakan dalam dirinya sifat-sifat yang terpuji. Di antaranya rasa ingin selalu berbuat kebaikan dan membantu kepada sesama manusia. Dan perbuatan saling membantu itu hakikatnya bukan hanya menghilangkan kesulitan yang sedang dialami oleh orang lain saja, tetapi juga menanamkan cinta dan kasih sayang kepada seluruh makhluk-makhluknya. Bagaimana kita ingin mendapatkan cintanya Sang Khaliq sedangkan kita belum mencintai makhluk-makhluknya? Bagaimana kita ingin disayang oleh Sang Pencipta jikalau kita belum menyayangi daripada segala ciptaan-ciptaannya? Imam Tirmidzi meriwayatkan hadits sahih dalam Sunan Tirmidzi sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Maka sayangilah semua yang ada di bumi, maka semua yang ada di langit akan menyayangimu. Maka sikap saling membantu dan saling menyayangi dapat teraplikasikan secara langsung melalui ibadah-ibadah sosial yang bisa kita lakukan. Bukan hanya ibadah kita kepada Allah, tetapi ibadah bisa berbentuk dengan sosial, membantu saudara-saudara kita yang kesulitan. Terkhusus jikalau saudara kita sedang mengalami kesulitan, apalagi sedang mengalami bencana-bencana. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sama-sama kita bermuhasabah, mempertanyakan kepada diri kita, bagaimanakah kualitas keimanan kita? Apakah ibadah kita sudah baik? Entah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala selaku pencipta maupun ibadah kita kepada seluruh makhluk-makhluknya dalam bentuk segala kegiatan sosial ataupun ibadah-ibadah yang sifatnya sosial. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin 'azim
أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم يا ربنا ألف بين قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر عيوبنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ويا غياث المستغيثين أغثنا واجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك انقلنا من دائرة سخطك إلى دائرة رضاك فاللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة